Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dalam materi persamaan termokimia yang merupakan lanjutan dari pengenalan termokimia minggu yang lalu. Jadi di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menuliskan suatu persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi yang menyertakan besarnya perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu disimbolkan dengan delta H. Maka nantinya dalam menuliskan suatu persamaan termokimia ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu persamaan reaksi termokimia itu nantinya harus setara. Setara artinya jumlah unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama jumlahnya. Kemudian ketika nanti reaksinya itu bersifat endotherm atau menyerap kalor, maka harga delta H atau perubahan entalpinya itu bernilai positif. Sebaliknya kalau dia melepas kalor atau exo, maka delta H bernilai negatif. Kemudian jika terhadap suatu persamaan termokimia kita balik reaksinya, maka harga delta H atau perubahan entalpi itu berubah juga. Kalau awalnya negatif menjadi positif dan sebaliknya. Kalau awalnya positif ketika reaksinya dibalik akan menjadi negatif. Dan nantinya di dalam penulisan persamaan termokimianya kita akan buatkan lambang fase zatnya. Jadi kalau dia fasenya cair, zatnya kita lambangkan dengan L, artinya liquid. Kemudian kalau dia fasenya padat, kita lambangkan dengan S, solid. Kalau dia fasenya atau wujud zatnya itu gas, kita lambangkan dengan G. Dan kalau dia berubah larutan, yaitu campuran dari suatu zat terlarut dengan pelarut, maka fasenya itu adalah aqua, AQ. Nah, kita ambil dulu langsung contoh yang pertama. Contoh yang pertama, tuliskanlah persamaan termokimia pembentukan 1 mol air atau H2O cair dari gas H2 dan O2 dengan melepas kalor 285,9 kJ. Nah, di sini dikatakan pembentukan 1 mol air. Dalam persamaan kimia itu kan nantinya persamaan reaksi dipisahkan dengan tanda panah. Zat yang ingin dibentuk itu letaknya di sebelah kanan. Maka kalau dikatakan pembentukan 1 mol air, maka yang mau dibentuk adalah air atau H2O. Maka dia harus kita letakkan di sebelah kanan. Sekali lagi saya tekankan, zat yang mau dibentuk itu letaknya di ruas kanan atau setelah tanda panah. Oke. Persamaan termokimia pembentukan 1 mol air H2O cair. Kalau cair tadi fasenya adalah liquid, kita lambangkan dengan L. Dari gas H2 dan O2, maka gas pembentuknya atau zat pembentuknya kita buat di sebelah kiri. Itu ada H2 dan O2. Gas H2 berarti di sini sudah jelas fasenya gas. O2 oksigen fasenya juga gas. Nah, kemudian kita buatkan di sini dengan melepas kalor. Kalau dia melepas, delta H bernilai negatif. Maka harga delta H sama dengan negatif 285,9 kilojoule. Sekali lagi, yang mau dibentuk letaknya di sebelah kanan, zat pembentuknya atau asalnya di sebelah kiri. Kita buatkan fasenya, kemudian kita tuliskan harga delta H-nya, dan yang terakhir kita lihat kesetaraan reaksi. Karena syaratnya tadi salah satunya reaksi harus setara. Dasarnya dari mana? Zat ini yang diketahui 1 mol
1 mol artinya koefisiennya 1 di sini. Di pembentukan 1 mol ini atom hanya ada 2. Kita lihat di sebelah kiri, jumlah atom hanya ada 2, berarti sudah setara, sudah sama jumlahnya. Kemudian di sini atom O-nya jumlahnya 1. Di sebelah kiri atom O jumlahnya 2. Kita harus menyesuaikan ke yang molnya itu diketahui. Nah, maka ini dasarnya. Karena tadi dikatakan 1 mol air, disinilah angka satunya. Maka O-nya di sini ada 1, di sini 2. Ini yang harus menyesuaikan. Supaya sama dengan 1, ini harus kita kalikan dengan koefisien setengah. Setengah dikali 2 itu sama dengan 1. Maka di sini O-nya 1. Di sebelah kanan juga 1. Kita lanjut contoh nomor 2. Penguraian 1 mol gas karbon dioksida. Karbon dioksida diuraikan. Tadi dipisahkan dengan tanda panah. Kalau mau dibentuk dia letaknya di kanan. Kalau mau diuraikan dia letaknya di kiri. Yang mau diuraikan apa? Gas karbon dioksida, CO2. CO2 gas. Itu dia, menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa saja? Lihat pembentuknya, ada siapa saja. Ada C, berarti tuliskan C. Kemudian ada siapa saja? Ada O, oksigen. Nah, oksigen dalam keadaan standar dia tidak pernah berdiri sendiri, sudah ketetapannya. Di sini saya berikan ada beberapa unsur poli atau diatomik. Oksigen harus selalu dalam keadaan O2. Begitu juga dengan Cl2, H2, P4, kemudian ada di sini Br2, N2, I2, F2. Maaf di sini penulisan H2-nya ada 2 kali ya. Sekali aja. Berarti di sini kalau oksigen dia harus selalu dalam keadaan diatomik atau poliatomik. Di sini dia harus dalam keadaan O2. Memang sudah ketetapan seperti itu. Jadi menjadi unsur-unsurnya karbon selalu dalam keadaan solid atau padat. Oksigen ini adalah gas. Dengan menyerap kalor, menyerap berarti delta H-nya ketentuannya di sini kalau dia menyerap delta H bernilai positif. Maka di sini positif 94,1. Kita lihat satuannya kilokalori. Oke. Maka di sini CO2 terurai menjadi C ditambah O2. Fasenya gas di sini untuk CO2, kemudian harga delta H sudah dilampirkan. Kita lihat yang terakhir, kesetaraan reaksi. Dasarnya yang mana? Yang diketahui molnya. Itu CO2, ini mau diuraikan. 1 mol. Berarti C-nya ada 1 di kiri, di kanan juga 1 sama. O-nya ada 2 di kiri, di kanan juga 2. Berarti kalau sudah sama tidak perlu ada penambahan koefisien. Kita lanjut nomor 3. Berdasarkan soal nomor 2, tuliskanlah reaksi pembentukan 2 mol gas CO2. Di soal nomor 2, ini adalah reaksi penguraian 1 mol gas karbon dioksida. Yang diminta adalah reaksi pembentukan, berarti reaksinya harus dibalik. Nah, kalau kita balik posisinya seperti ini. Karbon solid tambah O2 gas membentuk CO2 gas. Kalau dia dibalik reaksinya, ketentuannya tadi ini. Kalau dibalik, harga delta H berubah tanda. Negatif menjadi positif dan sebaliknya, positif menjadi negatif. Maka harga delta H, ini kan posisinya sudah kita balik. Kita balik menjadi ini reaksinya, delta H tandanya berubah. Dari positif menjadi negatif. 94,1 kilokalori. Kita lihat di sini pembentukan 1 mol CO2. Nah, reaksinya sudah dibalik. Namun permintaan soal yang dibentuk adalah 2 mol.
bukan 1 mol. Di sini kan 1 mol. Maka semua reaksi kita kali dengan angka 2. Maka di sini menjadi 2C. Ini kita kasih koefisien angka 2. 1 kali 2. Kemudian di sini kalikan 2. 2O2 gas membentuk 2CO2 gas. Yang dikalikan hanya koefisien yang bagian depannya saja. Ketika reaksi dikalikan, maka harga delta H juga wajib dikalikan. Maka menjadi minus 94,1 berarti 188,2. Kita masuk contoh yang terakhir. Pembentukan 1 mol larutan asam sulfat melepas kalor sebesar 356 kJ per mol. Tuliskan persamaan reaksinya. Pembentukan 1 mol larutan asam sulfat. Nah, untuk pembentukan 1 mol larutan asam sulfat, zat yang mau dibentuk tadi kan kita katakan berada di sebelah kanan. Asam sulfat itu disimbolkan dengan H2SO4. Fasenya apa? Larutan. Kalau tadi larutan itu disimbolkan fase zatnya dengan aqueous atau aqua. Unsur penyusunnya berasal dari apa saja? Ada atom H, kemudian ada atom S, dan ada atom O. Nah, ketetapannya tadi H dan O ini selalu dalam keadaan diatomik. Nah, jadi dia harus dalam keadaan 2. Kemudian kalau S tidak masuk ke dalam keadaan diatomik. Hidrogen itu tadi fasenya selalu gas, begitu juga dengan oksigen. Kemudian belerang atau es di sini fasenya adalah solid. Melepas kalor delta H. Kalau melepas seperti konsep yang tadi, kalau dia melepas maka harga delta H bernilai negatif 356 kJ. Nah, kita lihat yang terakhir kesetaraannya. Dasarnya yang mana? Yang ini. Pembentukan 1 mol asam sulfat. Atom H ada 2 di kanan, di kiri 2, sudah setara. Atom S ada 1 di kanan, di kiri 1, sudah setara. Atom O di kanan ada 4, di kiri 2. Supaya sama dengan 4, maka di sini dikalikan dengan koefisien 2. Oke. Kalau ada yang tidak dipahami, kita lanjut di forum diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.